Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu bagi Tuhan. Penyembahanmu menyenangkan hati Tuhan. Waktu engkau menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh, itu menyenangkan hati Tuhan. Dia mengasihi hidup kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu pergumulan kita. Tapi lebih dari segala keperluan dan pergumulan kita, pribadi kita lah yang Tuhan mau. Dan Dia mau kita datang menyembah Tuhan apa adanya, lahir dari dalam kita, dari diri kita, dari hati kita, dari roh kita menyembah Tuhan. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Baptis kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu. Haleluya, haleluya. Ada hadirat Tuhan di sini. Ada Roh Kudus di tempat ini. Dia mengalir, Dia menjamah kita. Oh glory
Engkau sudah dikuatkan, Engkau sudah dipulihkan. Kasih Tuhan sudah mengalir dalam hidupmu. Terima kekuatan Tuhan sekarang juga. Alami kemuliaan Tuhan sekarang juga, lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Masalahmu Tuhan sudah selesaikan. Pergumulan keuanganmu Tuhan sudah selesaikan. Masalah hubunganmu dengan teman, dengan orang tua, dengan kakak beradik sudah diselesaikan oleh Tuhan. Engkau sudah diberkati. Engkau adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kasih sayang Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Mengalir kuasa Roh Kudus meneguhkan engkau. Terima kuasanya dalam nama Yesus. Mengalir fresh anointing. Terima dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di hadirat Tuhan sesuatu telah terjadi. Kemenangan sudah terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik, juga yang menangani proyektor, dan kita semua yang sudah mendukung pelayanan pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang kencang. Ayo dong, semangat. Haleluya. Amin. Katakan kiri kanan, bilang semangat yuk. Amin. Saya senang sekali bersama-sama dengan saudara. Sungguh luar biasa kasih Tuhan baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Katakan Tuhan baik dalam hidupku. Amin. Saya pengen waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara merespon dengan semangat. Amin. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan seperti perkataan kita. Ambil contoh, perkataan kita itu lahir dari hati. Matius pasal 12 mengatakan apa yang dari hati meluap keluar dari mulut kita. Jadi apa yang kita ucapkan merupakan luapan hati kita. Katakan luapan. Katakan meluap. Amin, saudara. Jadi seperti perkataan kita merupakan hasil atau meluap dari hati kita, begitu juga firman Tuhan, perkataan Tuhan itu berasal dari hati Tuhan. Katakan dari hati Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dari hati Tuhan. Apa saudara? Firman Tuhan dari hati Tuhan. Nah, seperti perkataan kita lahir dari hati kita, maka perkataan kita merupakan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Oh, jangan saudara pikir oh cuma orang Kristen yang punya iman. Orang ateis pun punya iman. Dia meyakini, dia mengimani bahwa tidak ada Tuhan. Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, dan semua orang di dunia sebenarnya memiliki iman. Tapi kita memiliki yang namanya iman Kristus. Apa saudara? Iman Kristus. Nah, apa yang kita imani, apa yang ada di dalam hati keluar dari mulut kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan, itulah firman Tuhan, lahir dari hati. Nah, kalau itu lahir dari hati, itu berarti imannya Tuhan. Katakan imannya Tuhan. Dan iman Tuhan adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Nah, sekarang, saudara, saya mau kasih tahu, bulan Oktober ini minggu lalu kita merayakan yang namanya, kita memperingati, bersyukur, memasuki tahun profetik yang namanya 5780. Secara Ibrani atau perhitungan kalender dari Israel, memasuki tahun 5780. 5780. Biasa atau kita sudah dengar itu namanya tahun P. Katakan tahun P. Itu huruf P. Huruf P itu huruf P itu adalah huruf ke-17 dari alfabet Ibrani. Dia gematrianya dari P ini adalah 80. Gematrianya nilai huruf 80. Nah, saudara tahu 17 itu kalau saudara lihat itu sebenarnya kalau saudara pahami, kalau saudara banyak baca, 17 itu kalau bagi orang Israel itu salah satu angka kemenangan. Angka kemenangan. Angka apa? Angka kemenangan. Nah, 17 itu kalau saudara
coba bagi dua. Bisa nggak dibagi habis? Tidak bisa. Nah, gitu. Angka kemenangan. Saudara lihat di Roma pasal 8, ada banyak hal yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu ada 17. Saudara sebut di situ, saudara baca, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik itu penderitaan, ketelanjangan, sakit penyakit, pedang, atau apapun itu. Baik di dunia sekarang maupun yang akan datang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu kalau saudara lihat ada 17. Dan saudara, kalau saudara mau hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, didaftarin, dihitungin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai 17. Saudara tambah begitu sampai 17, maka menghasilkan 153. Nah, uniknya kalau 153 itu jumlah ikan yang ditangkap oleh murid-murid pada waktu jadi nelayan di Danau Tiberias sesudah Yesus bangkit. Tahu ya ceritanya? Nah, maksud saya begini, mungkin masalahmu belum selesai satu, sudah ditambah 2 masalah. Belum selesai 2 masalah itu pun sudah ditambah 3 masalah. Belum selesai 3 masalah dengan masalah-masalah sebelumnya ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6 sampai 17 kali. Sampai pada angka 7, 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 16 tambah 17 sampai 153 masalah serentak bersama-sama. Alkitab berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, sekarang saya percaya nama Tuhan masih semangat. Masih semangat saudara dengar. Katakan, saya masih terpesona dengan nama Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau saya panggil begini, Shalom Lili, wah Lili senang sekali dipanggil namanya. Halo, apa kabar Karis? Wah, Karis senang sekali. Tapi lebih dari nama saudara disebutkan, nama Yesus jauh lebih mempesona. Amin, saudara. Itu harus bergairah. Waktu saudara mendengarkan perkataan seseorang, maka dibanding dengan saudara mengasihi seseorang, perkataannya begitu menyenangkan karena dia orang yang saudara kasih. Tapi jauh dari itu, lebih daripada itu, perkataan Tuhan yang mengasihi kita harus lebih mempesona hidup kita. Amin. Jadi pada sore hari ini, pada waktu saya membentangkan firman Tuhan, saya tidak mau saudara diam-diam. Amin, saudara. Kita ini bukan ibadah yang sepi-sepi, kita ini semangat. Amin, saudara. Perlu atmosfer, perlu dibangun. Amin, saudara. Kalau saudara berkumpul dengan orang yang lentoy-lentoy, jadi lentoy. Kalau saudara berkumpul dengan orang yang malas-malas, terpengaruh dengan malas. Begitu. Kalau saudara kumpul dengan orang yang banyakkan diam, maka saudara akan terpengaruh dengan diam. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang cerewet, orang yang girang, semangat, maka akan semangat. Bro Daniel ini saya kenal. Daniel Tarihoran. Dia kalau ngobrol, wah memang meriah sekali. Jadi kita jadi semangat, begitu. Nah, jadi ketika kita ketemu, ini Gaby juga. Saya lihat umumnya sini orang-orang yang nggak diam-diam aja, gitu. Haleluya. Kita orang yang bersemangat. Oke. Nah, sekarang saudara, saya ini baru pendahuluan. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa tahun P itu tahun itu profetiknya itu kalau di tahun lalu itu bicara, atau di tahun 5, 7, 9 itu ain, itu mata. Jadi kita kuncinya ada di memperhatikan apa yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan lihat, kalau kita lihat apa yang Tuhan lihat, maka kita mengalami. Sekarang kalau kita mengucapkan apa yang Tuhan katakan, maka kita mengalami. Nah gitu. Musim baru telah datang. Kalau saudara belajar Kairos dan Kronos. Perhitungan Yunani itu linear, itu kronologi, itu garis, gitu. Tapi kalau saudara belajar tentang Kairos itu ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan menyediakan segala hal yang terbaik, di mana pengalaman itu akan kita kenal. Setiap hari kita mengalami rahmat Tuhan, tetapi ada musim-musim tertentu, ada masa-masa tertentu kita mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, kalau Yunani itu linear, kalau Ibrani itu sirkuit, kayak tempat balapan motor atau mobil, dia bentuknya sirkuit. Nah, karena dia sirkuit begini, maka waktu saudara start, maka garis start itu ada di belakang saudara, sekaligus ada di depan saudara. Katakan ada di depan. Ada di depan. Nah, itu muter begitu. Nah, pada waktu muter seperti itu, maka saya mengajak saudara merenungkan begini. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan semuanya. Katakan sudah. Katakan saya sudah disediakan.
Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Merespon dengan baik. Kayaknya bukan kabar baik yang saya sampaikan. Saya mau bilang begini, berat, saudara nggak akan dapat. Saya bilang begini, saudara tidak diberkati. Apakah itu kabar baik? Kita itu kabar baik, Injil. Dan yang saya sampaikan ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kita berkata waktu Yesus di kayu salib, dia berkata sudah selesai. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, kita ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sudah berlalu. Katakan, bilang kiri kanan, kamu yang lama sudah berlalu. Lalu katakan begini, yang dikatakan di situ bahwa yang baru sudah datang. Bilang kiri kanan, sudah datang. Kamu yang baru sudah ada. Sudah terjadi. Amin, saudara. Jadi begini, kalau sirkuit itu begini, saudara perhatikan di sini. Halo. Jadi kalau saya putar begini, sirkuit kan, sebenarnya Tuhan sudah tentukan, sudah atur, sudah ada. Tapi pada waktu kita nggak ambil kesempatan itu bukan hilang. Kalau sesuatu itu ditentukan untuk hidupmu, itu tidak akan hilang. Katakan tidak akan hilang. Amin, saudara. Tapi di musim ini, Kairos ini, saudara, saya mau mengajak saudara memperhatikan bahwa ini adalah tahun. Mulai saat ini kita mengimani, kita banyakkan merenung dalam hal apa? Bahwa ada kuasa dalam perkataan. Katakan, ada kuasa dalam perkataanku. Amin, saudara. Dengan yakin, dengan semangat, ada kuasa dalam perkataanku. Bukan cuma bilang amin, ulangi. 1, 2, 3. Ada kuasa dalam perkataanku. Oke. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Saya harap pada waktu saudara membuka handphone, saudara memperhatikan apa yang saya sampaikan. Sekarang kita di generasi milenial. Tidak bisa kita bilang begini, jangan buka. Makin dilarang, makin buka. Gitu. Makanya pola pendidikan sebenarnya nggak boleh pakai kata jangan. Gitu. Otak ini diproses oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan untuk merespon yang positif, yang baik, yang benar. Sehingga ketika ada larangan, dia akan ingat. Makanya saya nggak suka kalau sebut kepada anak-anak saya, kamu nakal, gitu kan? Maka otak akan nangkap, oh iya saya nakal, gitu. Kalau kita bilang begini, jangan merokok, gitu kan? Yang diingat, jangannya dilupa, merokoknya diingat. Gitu. Kalau dibilang jangan terlambat ya, begitu. Waktu dibilang jangan terlambat, yang diingat terlambatnya, jangannya dilupakan. Jadi kebanyakan terlambat. Gitu. Nah, saya pengen saudara waktu saudara di musim ini atau di bulan ini, saya rindu saudara akan rajin memperkatakan firman. Amin, saudara, katakan rajin. Konsisten. Memperkatakan firman. Amin, Yeskiel. Amin. Haleluya. Oke. Nah, saya terus terang, waktu saudara adalah waktu yang berharga. Dan saya tidak mau saudara, terus terang saja, saya tidak mau saudara menyia-nyiakan kesempatan ini. Amin. Itu sebabnya sekali-sekali saya akan mengajak saudara untuk bersemangat di dalam Tuhan. Dan kemudian sebentar kita akan menyembah Tuhan, lebih banyak kita menyembah Tuhan. Oke, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 81. Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Pakai isi worship juga bisa, ada ayatnya. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Sudah dapat semuanya? Amen. Jangan sepi-sepi dong. Amin. Semangat dong. Oke. Haleluya. Oke. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan. Kita baca sama-sama. Mazmur. Tampil dulu di proyektor. Oke. Mazmur 81 ayat 11. Kalau di situ ayat 10 mungkin ya. Kalau di Alkitab handphone. Alkitab handphone ayat 10 karena ada perbedaan. Gitu bisa? Lihat. Scripture. Oke. Itu ayat 12. Mundur. Kalau ini mundur lagi. Satu ayat lagi. Itu. Oke. Backgroundnya bikin hitam aja. Oke, supaya kelihatan. Oke, sudah dapat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau baca kenceng-kenceng. 2 kali kita baca. Ayo. Belum. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun
engkau keluar dari tanah Mesir, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Sama-sama katakan amin. Oke. Nah, di situ dikatakan aku akan membuatnya penuh. Bukalah lebar-lebar mulutmu, maka aku akan membuatnya penuh. Sekarang saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita penuh. Katakan aku penuh. Aku penuh. Jadi Tuhan mau kita penuh. Berapa banyak yang rindu mengalami kepenuhan Tuhan? Haleluya. Saudara tahu, respon kita menentukan. Respon kita menentukan. Ketika saudara diminta merespon, saya rindu saudara akan menunjukkan respon saudara. Begitu. Amin, saudara? Oke. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang diisi dengan penuh. Kata penuh di sini punya pengertian lengkap. Katakan lengkap. Ini punya makna juga bahwa itu semua. Itu memiliki pengertian juga sempurna. Jadi Tuhan mau kita lengkap, Tuhan mau kita penuh, Tuhan mau kita semuanya kita miliki, kita dapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi sempurna. Atau juga kata diisi penuh ini atau kata penuh ini juga punya pengertian dewasa. Kalau orang bilang, oh dia udah penuh, umurnya udah penuh atau sudah dewasa. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Nanti satu bagian, pada bagian yang pertama kita akan menyembah Tuhan. Nah, itu sebabnya kita mau jadi nanti kita akan lebih banyak dari memperkatakan firman. Bulan ini kita akan lebih banyak memperkatakan firman. Bahkan nanti selama sepanjang tahun kita akan lebih banyak memperkatakan firman. Amin, saudara? Oke, nah. Baik, mari kita lihat, saudara. Di dalam pembacaan kita setidaknya kita mendapati tiga hal. Tiga hal Tuhan membuat kita penuh. Atau tiga hal diisi dengan penuh oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama di situ dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Kata akulah Tuhan Allahmu itu bicara tentang pribadi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menentukan hidup kita. Coba saudara lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Dengan berlomba-lomba, kalau ada satu orang baca, ayo dengan cepat. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Telah mengaruniakan, berarti dia sudah mengaruniakan. Tetapi siapa yang mengaruniakan? Pribadi Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat engkau penuh. Biar engkau banting tulang dibanting-banting, kerja dengan segala macam cara. Kalau engkau tidak berpaut kepada Tuhan, engkau tidak percaya kepada kekuatan Tuhan, engkau tidak mengalami kepenuhan. Amin, saudara. Bahkan keuanganmu Tuhan sanggup untuk selesaikan. Engkau harus terhubung kepada pribadi Tuhan. Amin, saudara. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah itu yang kata-kata Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Itu menunjukkan pribadi Tuhan. Musa ketika dia menerima panggilan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ngomong apa kepada bangsa Israel? Aku mau bilang namamu itu siapa? Kalau orang tanya, emang Tuhan itu siapa namanya? Aku mau ngomong apa? Tuhan bilang begini, akulah aku. Bilang kepada mereka, akulah aku. Dan pada waktu Yesus datang ke dunia, dia berkata, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah roti hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah kebangkitan, akulah. Waktu dia berkata begitu, maka dia menunjukkan dialah pribadi Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Pada waktu Yesus datang kepada murid-murid mengalami pompak yang luar biasa, mereka mengira dia hantu. Dan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Pada waktu Yesus hendak ditangkap, mereka Yesus tanyakan, siapa yang kalian cari? Oh, kami mencari Yesus, orang Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Akulah. Nah, gitu. Yesus tidak ditangkap, dia menyerahkan diri. Tidak ada yang bisa menangkap Yesus, tidak ada. Jadi pada waktu mereka mau tangkap Yesus, dia berkata, akulah dia. Tidak ada yang bisa tangkap, semua jatuh. Ketika dia menyerahkan dirinya, baru mereka bisa tangkap. Nah, gitu. Akulah dia, itu kata-kata Yesus. Amin, saudara. Jadi hal yang pertama, Tuhan mau kita terhubung dengan pribadi Tuhan. Yesus segalanya dalam hidup kita.
Kita akan nyanyikan sebentar, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saudara tahu apa keperluan kita? Kita mungkin berkata, Tuhan tolong saya. Pertolongan Tuhan disediakan lewat Yesus. Surga cuma menyediakan satu stok bagi kita. Surga tidak mengirimkan malaikat Gabriel. Surga tidak mengirimkan malaikat Michael. Surga mengirimkan pribadi Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan tolong saya menderita, Tuhan tidak memberikan pertolongan, Dia memberikan dirinya sendiri. Amin saudara. Ketika kita berdoa, lindungi saya Tuhan dari musuh-musuhku, Tuhan tidak memberikan perlindungan, Dia memberikan dirinya sendiri. Pribadi Yesus itu. Bapa banyak stok, tapi stok yang Dia berikan yang terbaik. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bagaimana kita mengalami kepenuhan, diisi penuh oleh Tuhan? Yang pertama, pribadi Tuhan. Kita harus terhubung kepada sumber. Katakan sumber. Dialah segalanya. Waktu kita berkata, Tuhan aku membutuhkan perlindungan, Bapa memberikan Yesus. Waktu kita membutuhkan pertolongan, Bapa memberikan Yesus. Waktu kita membutuhkan berkat, Dia memberikan Yesus. Sebutkan apa saja yang kita bisa daftarkan, Dia memberikan Yesus. Bapa selalu memberikan Yesus kepada kita. Tidak ada stok yang lain. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dan pribadi Yesus. Itu sebabnya kalau saudara berdoa begini, Kaulah segalanya, Yesus segalanya. Pahami kata-kata itu saudara. Bulan lalu kita memperkatakan kehormatanku adalah Yesus. Yesus berkata, akulah jalan. Jadi jalan adalah Yesus. Akulah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus adalah kebenaran. Akulah hidup. Berarti hidup adalah Yesus. Berarti kehormatan adalah Yesus adalah kehormatan. Amin saudara. Nah kalau kita berkata aku mengalami kemenangan, kemenangan itu sendiri adalah pribadi Yesus. Kemenangan adalah Yesus. Yesus adalah kemenangan. Sukacita, kita menginginkan sukacita. Dan sukacita itu adalah pribadi Yesus. Selama saudara memiliki Yesus, menjadikan Yesus segalanya, maka saudara memiliki segalanya. Amin saudara. Itu sebabnya respon yang pertama ini menentukan apakah engkau menghargai pribadi Tuhan, hadiratnya. Saya mengajak saudara untuk bertindak, merespon dengan baik. Jadikan setiap hari menyembah Tuhan. Katakan, saya suka menyembah. Saya suka menyembah. Amin saudara. Amen. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyembah. Amen. Memang kami membutuhkan, kita membutuhkan WL Singer. Kita mengundang saudara untuk datang. Tapi dibanding penyembahan kita dipanggil oleh Tuhan sebagai penyembah. Amin saudara. Kalau penyembahan itu sesuatu kita berikan, tapi kalau penyembah itu diri kita. Amin saudara. Tuhan mau direspon yang pertama ini. Biarlah kita terhubung dengan hadirat. Amin saudara. Waktu kita ada dalam ibadah, waktu kita ada dalam kesibukan, jangan sukar berdoa dalam roh. Lakukan itu saudara. Karena ternyata kalau saudara belajar, perhatikan Yosafat. Dia dikepung oleh banyak musuh. Tidak ada jalan keluar. Tapi dia memutuskan untuk menyembah Tuhan. Pasukannya dibentuk untuk menyembah Tuhan. Mereka bawa trompet, mereka bawa alat musik. Bukan untuk berperang. Mana ada berperang pakai alat musik. Mereka justru datang di medan peperangan dengan memuji menyembah Tuhan. Tapi Alkitab berkata, pada waktu mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam ibadah, maka Alkitab berkata, Tuhan membuat penghadangan kepada musuh. Ia menghancurkan musuh, Dia mengalahkan. Bahkan orang Israel dalam keadaan kepepet, justru Tuhan kirimkan musuh sebenarnya untuk memberkati mereka. Kuncinya di mana? Hadirat Tuhan. Maukah engkau dengan hadirat Tuhan? Apakah engkau mau menghargai hadirat Tuhan? Kita cuma bilang minta. Giliran hadirat Tuhan kita tidak menghargai. Betapa kita selalu datang cuma ingin mau, pengen. Ketika Tuhan mau mengalirkan dalam hidup kita, Dia mengalirkan melalui hadiratnya. Semuanya Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi mulai di hadirat Tuhan. Kenapa harus mulai dengan hadirat Tuhan?
Karena kita ini makhluk roh. Kita bukan kedagingan. Kita bukan jiwani. Kita ini makhluk roh. Makanya dia harus mulai dari roh kita untuk menyediakan, untuk memberikan semuanya. Dia mau isi, kita penuh. Dia sudah sediakan. Dia mau isi, dia sudah sediakan semua yang kita rindukan, kita perlukan. Tapi kuncinya ada di hadirat. Waktu kita terhubung kepada pribadi Tuhan, kita terhubung kepada hal yang terbaik. Jadikan dia segala. Amin, saudara. Tundukkan kepalamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Satu pujian kita nyanyikan. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanku, kebenaranku, itu bagianku. Kaulah yang kuban selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, dalam hidup. Kerajaanku, kebenaranku, itu bagian. Kaulah yang kuat selama hidupku, selama hidup. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Haleluya. Masih dalam suasana menyembah, terhubunglah dengan pribadi Tuhan. Syirabah. Siralallah ya syakir. Haleluya. Hizkia, pada waktu dia mengalami ancaman dari Sanherib, surat yang dikirimkan Sanherib dia bentangkan di hadirat Tuhan. Ketakutannya, pergumulannya dia bentangkan di hadapan Tuhan. Dan luar biasa Tuhan berkata, aku akan menolong. Dan benar saudara, Tuhan menyatakan pertolongan. Apa yang kau perlukan, itu diselesaikan di hadirat Tuhan. Kau membutuhkan kekuatan, kesehatan, itu sudah disediakan lewat hadirat. Engkau membutuhkan pekerjaan, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan dan dialirkan lewat hadirat. Kemenangan, kemajuan, promosi, kesempatan apapun Tuhan sudah sediakan waktu engkau ada di hadirat. Tapi inti dari hadirat Tuhan itu bukan tentang apa yang kita perlukan. Inti hadirat Tuhan itu bicara tentang pribadi Tuhan. Itu bicara tentang dirinya. Dia mengasihi kita. Apakah dengan segala berkat yang dia sudah alirkan, maukah engkau datang dengan rendah hati berkata, aku mau bersekutu dengan engkau. Aku menginginkan engkau Tuhan. Haleluya. Di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekarang letakkan semua pergumulan, masalah, keuanganmu,
pasangan hidupmu, letakkan di hadapan Tuhan. Dari hati kita berkata, Engkau segalanya. Atur hidupku, atur. Haleluya, terima kebaikan Tuhan. Terima pengurapan baru. Terima dalam nama Yesus. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara tahu, itulah kerinduan saya. Saya percaya kerinduan saudara juga. Ini kerinduan saya sebagai pemimpin. Ibadah-ibadah kita bukan ibadah-ibadah biasa. Setidaknya orang yang datang, orang yang melayani, benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Bagi engkau yang jadi WL singer, pemain musik, kalau engkau hanya memandang biasa-biasa pelayanan, ini jadi biasa. Tapi kalau engkau mau memandang bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini pelayanan rohani, tidak bisa dengan kekuatan kita, nggak bisa. Nggak bisa dengan kedagingan, nggak bisa dengan usaha diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam pelayanan, kita lebih banyak berisik. Apa maksudnya Tuhan memberikan hadirat? Karena kita ini makhluk roh, saudara. Dia alirkan lewat roh kita. Katakan lewat rohku. Amin, saudara. Haleluya. Sebabnya, saudara, saya rindu. Saya senang sekali saudara berbeban untuk pekerjaan Tuhan. Saya rindu saudara pada waktu saudara melayani atau tidak melayani, hadirlah. Saya rindu saudara pada waktu saudara mendukung pelayanan ini bukan cuma sekedar, tapi saudara akan terlibat dalam doa. Minggu lalu saya mau kasih tahu saudara, ada orang yang hubungi saya, Pak Pendeta, saya diberkati dengan firman Tuhan. Kami minggu lalu ada acara ya, beberapa minggu lalu acara LBC di Bogor. Orang itu mengatakan saya diberkati sekali, saya sangat dikuatkan. Rupanya dia nonton live streaming kita. Saya rindu saudara, ayo dukung pelayanan ini. Pelayanan ini adalah pelayanan rohani. Katakan pelayanan rohani. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan, ya bukan usaha-usaha duniawi. Puji Tuhan, Tuhan berikan keahlian bermain musik, memimpin pujian penyembahan. Tapi biarlah kita mengandalkan doa. Amin, saudara. Saya rindu bukan cuma sekedar saudara berdoa. Masukkan di dalam doa-doamu. Hari Jumat ada doa bersama di tempat ini. Saya mengundang saudara untuk doa. Datang, ayo. Itu berarti kita perlu berkorban. Yesus saja supaya kita mengalami hadirat Tuhan, dia berkorban, saudara. Tahu arti berkorban? Definisi saya berkorban adalah memberi sampai sakit dengan menyenangkan. Udah sakit tapi senang. Berkorban adalah rela memberi walaupun sakit tapi menyenangkan. Maukah engkau rela? Tapi tidak semua rela itu sukacita. Berkorban, kita harus mengalami sukacita di dalam Tuhan untuk rela memberi bagi Tuhan. Karena Yesus demi hadiratnya kita alami. Dia memberikan segalanya, dirinya mati di kayu salib. Dan dia berkata di kayu salib sudah selesai. Supaya kita penuh, saudara. Amen. Kabar baiknya, Tuhan ada dalam dirimu. Engkau sudah penuh. Yang kedua, balik lagi di ayat pembacaan kita. Di situ dikatakan dia menuntun. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu melambangkan perbudakan. Mesir itu melambangkan dosa.
Itu bicara tentang kita sudah keluar dari perbudakan dosa. Apa maksudnya ini? Ini bicara tentang ciptaan yang baru. Ini kodrat yang baru. Kalau kita menyadari kodrat ilahi kita, maka kita bisa berkata, aku sudah penuh di dalam Tuhan. Amen. Kita mengalami kepenuhan Tuhan karena kita memiliki kodrat ilahi, ciptaan baru. Amen. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru kadang-kadang datang. Apa begitu? Enggak. Yang baru sudah datang. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kita ke jalan kemenangan. Kita ini sudah di jalan kemenangan. Karena kita sudah di jalan kemenangan, yang bawa kita bukan diri kita. Pribadi Tuhan yang bawa kita. Amin saudara. Tidak ada yang sanggup masuk di jalan kemenangan kecuali Tuhan yang bawa. Dan karena Tuhan sudah bawa dan itu sifatnya selalu. Maka cuma 2 hal yang terjadi dalam hidup kita. Maju dan meningkat. Katakan, saya maju dan meningkat. Kenapa bisa maju dan meningkat? Karena kodrat ilahi. Kita ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-20 dikatakan, apabila kamu sudah mati bersama dengan Kristus, sudah bebas dari roh dunia, mengapa menaklukkan diri kepada rupa-rupa peraturan duniawi? Kodrat ilahi, kita ciptaan yang baru. Kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kenapa kita takluk kepada aturan-aturan yang dari duniawi? Saya rindu saudara, hidupi kodrat ilahi. Kodrat ilahi mengatakan, Alkitab mengatakan, kita ini adalah dari surga, dari Kristus. Amin saudara. Amin. Yohanes 1 ayat yang ke-12, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Haleluya. Katakan, saya ciptaan yang baru. Saya ciptaan yang baru. Yang kencang, saya ciptaan yang baru. Saya ciptaan yang baru. Amin saudara. Amin. Ciptaan yang baru ini itu bukan buatan Cina. Lihat kiri kanan, kamu buatan siapa? Jawab dong. Amin. Amin. Bukan buatan Mangga 2. Bukan buatan Glodok. Amin saudara. Saudara mungkin berkata begini, waduh bisnisku hancur. Tuhan, habis aku. Bisnismu itu buatanmu. Engkau tidak bisa hancur. Karena engkau buatan Tuhan. Tidak bisa hancur. Tidak bisa rusak. Bisnismu, pekerjaanmu, buatanmu, itu bisa rusak. Tapi pribadimu nggak bisa rusak. Orang boleh mengata-ngatai hidupmu. Orang boleh membenci hidupmu. Kata-kata kutuk keluar dari mulut mereka mengutuki engkau. Engkau tidak bisa rusak oleh karena itu. Amin saudara. Saudara, saudara. Karena kita ini buatan Tuhan. Dan buatan Tuhan gak afker, orang bilang. Amin saudara. Kalau kita buat sesuatu, gitar mungkin, kita buat meja, bisa rusak. Kitanya tidak rusak karena buatan Tuhan. Apa yang kita buat bisa rusak. Amin saudara. Yang kedua ini, saya pengen saudara perhatikan baik. Saudara adalah ciptaan yang baru. Amin. Saya pengen saudara akan menyanyikan satu pujian, tapi langsung saja di bagian yang ketiga. Satu kali di bagian yang ketiga. Yang ketiga saudara, saya pengen dikata saudara perhatikan di situ, bukalah mulutmu lebar-lebar. Kata mulut di situ P. Mulut itu P. Kalau bentuk hurufnya itu nih kayak ini P ini dia. Saya tahu singa di situ dia buka mulut lebar-lebar. Begitu kan? Bentuk hurufnya combine dari kaf dan ion. Begitu. Nah itu gambarannya seperti mulut. Begitu. Jadi buka lebar-lebar. Apa yang kita ucapkan itu dari hati. Jadi perkatakan firman. Buka lebar-lebar mulutmu. Mulut itu bicara tentang apa yang kita masukkan dan apa yang kita keluarkan. Amin saudara. Jadi sebenarnya kalau saudara melihat di perjanjian baru, mulut kita adalah kunci. Itu menentukan apa yang kita punya. Apa yang kita punya di hati pasti akan keluar dari mulut. Saudara sehat, amin.
Amin. Katakan saya sehat. Siapa yang ada sakit kepala di sini? Pasti Tuhan sembuhkan. Siapa yang ada sakit pinggang? Saya doakan supaya sehat. Ada yang sakit pinggang? Ada yang sakit kanker? Kalau ada orang bilang begini, saya punya sakit kanker, berarti dia punya. Saya ambil contoh ya. Saya cari-cari. Saya coba mungkin saya ambil satu barang apa ya? Coba berikan barang sesuatu ke saya. Umpama saya mau minum dulu. Ini siapa punya? Ini punya siapa? Oh iya, punya saya. Begitu kan? Lalu kemudian saya ambil sesuatu. Coba saya kasih sesuatu. Begitu kan? Ini punya siapa nih? Tiba-tiba, ini punya siapa? Punya Lili. Nah sekarang, andaikan ini ini cuma contoh. Jadi apa yang di dalam menentukan apa yang keluar di mulut saudara. Ini anggaplah ini yang putih ini bukan punya Lili, dan yang ballpoint ini punya Lili. Saya tanya, ini punya siapa? Lili jawab, ini punya siapa Lili? Bukan punya kamu ya? Katakan, karena bukan punya kamu bilang apa? Bukan punya saya. Saya tanya, ini punya siapa? Bukan punya kamu. Ini siapa punya? Punya siapa? Lili. Oke, Lili ambil. Letak dia. Ini punya siapa nih? Lili. Ambil. Jangan diambil ya. Bukan punya kamu. Nah sekarang, kalau begitu Lili di sini sekaligus bintang tamu. Oke, sini sebelah sini. Nah sekarang, ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Ini sakit penyakit. Ini punya kamu. Tapi kan kemarin kamu pakai. Ini punya siapa? Saya lihat ada di kamu. Oke, ini punya siapa? Begitu. Waktu engkau bilang begini, saya sakit kepala, berarti nggak kamu punya. Ini barang kamu. Ngerti ya? Ini punya siapa? Gitu. Jadi kita mempunyai, silakan dulu. Kita mempunyai, ditentukan dari apa yang ada di hati dan keluar. Waktu saudara mengatakan begini, saya ada sakit kepala. Kamu sudah punya. Saya sakit pinggang. Saya punya sakit di pinggang. Punya. Nah gitu kan? Saya punya mungkin kalau lagi ngobrol-ngobrol sekarang ya lagi musim sakit lambung. Ada loh yang mati sakit lambung. Kemarin ada satu ibu mati karena sakit lambung. Lalu kemudian yang satu bilang, iya, teman saya juga kemarin sakit lambung. Akhirnya waktu jut-jut di bagian lambung saudara, saudara bilang begini, jangan-jangan saya sudah mau mati lagi nih. Begitu kan? Kenapa kamu? Karis, kenapa Karis? Sakit lambung, saya punya sakit lambung. Karis tidak punya sakit lambung. Daniel tidak punya sakit lambung. Amin. Karena apa? Waktu ditanya ini punya siapa? Siapa yang punya sakit lambung? Tidak ada yang punya. Siapa yang punya sakit kanker? Tidak ada yang punya. Siapa yang sakit tumor? Tidak ada yang punya di sini. Tapi saudara, Alkitab berkata, barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Saya mau tanya, ini punya siapa? Punya saya. Karena harus punya saya, Alkitab bilang saya akan diberi lagi, sehingga berkelimpahan. Jadi kali ini, kalau kita memperkatakan saya memiliki berkat, kelimpahan berkat. Tapi kalau saudara mengatakan ini punya siapa? Bukan punya saya, berkat itu bukan punya saya. Maka saudara, apapun berkat yang ada padamu akan diambil. Perkataan. Karena perkataan keluar dari hati. Bulan ini saya mau mengajak saudara lebih banyak memperkatakan firman. Katakan memperkatakan firman.
Tahukah saudara, 7 hari penciptaan, kitab Kejadian, semuanya Tuhan lakukan dengan mengucapkan. Katakan ucapkan. Perkataan pertama kali muncul di Alkitab, kata-kata yang terucapkan bukan untuk komunikasi, halo apa kabar, bukan. Perkataan waktu dirilis pertama kali di Alkitab itu untuk menciptakan. Amin saudara. Jadi kita perkataan kita ini bukan untuk tujuan komunikasi, itu bagian dari komunikasi, betul. Tapi perkataan kita pertama kali ditentukan oleh Tuhan untuk mencipta. Dari 7 hari penciptaan itu, cuma 1 hari dia menggunakan tangan. Itu pun sebelum dia ciptakan manusia, dia pakai tangannya. Dia sudah ngomong dulu, baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa kita. Dia ngomong dulu baru dia bentuk. Kita ini, Bapak kita adalah pribadi Tuhan itu sendiri. DNA kita adalah Yesus. Seperti Yesus memperkatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Maka itu terjadi, begitu juga kita. Kita harus memperkatakan. Orang Kristen mesti bulu besar. Orang Kristen itu mesti banyak memperkatakan. Karena 7 hari penciptaan, dia memperkatakan semuanya. Ada satu bagian dia menggunakan tangan, itu sebelumnya pun menggunakan perkataan. Jadi seperti Tuhan menggunakan perkataannya, begitu juga kita menggunakan perkataan kita. Jangan gunakan untuk mengutuk. Amin saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Saya percaya firman Tuhan ada dalam hidup saudara. Kau sehat, berkatakan aku sudah sehat. Karena itu sudah terjadi dalam hidup. Sudah Tuhan sediakan. Yesus sudah berkata sudah selesai. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti sudah ada padamu. Amin saudara. Firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengandalkan, aku berserah, kau yang ku sembah, Yesusku padaku. Saudara, firman Tuhan perlu kita ucapkan. Kekristenan harusnya kuat dalam 2 hal. Kepercayaan dan perkataan. Kepercayaan dan pengakuan. Sayangnya kekristenan sekarang cuma kuat di kepercayaan, tapi kurang kuat di dalam hal pengakuan. Saya pengen saudara kuat dalam kepercayaan dan kuat dalam pengakuan. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya setiap kali ibadah saya mengajak kita untuk memperkatakan. Karena kalau Alkitab berkata dalam Roma pasal 10, barang siapa mengaku dalam hati ia dibenarkan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya ia diselamatkan. Kalau firman Tuhan berkata Tuhan mengasihi kita, ucapkan Tuhan mengasihi hidupku, aku dikasihi oleh Tuhan. Tapi respon penting. Saya mau ngajak saudara responi. Lakukan firman Tuhan, responi firman Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Nah gitu. Kalau kita dengar firman Tuhan, Tuhan gembala kita yang baik. Nah respon kita apa terhadap gembala yang baik? Kita mau diajar, mau belajar. Di bawah pengembalaan Tuhan kita mesti tunduk. Kita mesti bergaul karib dengan gembala. Kalau kita berkata Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita, mesti percaya, responnya percaya kepada rencana Tuhan.
Amin saudara. Kalau saudara berkata begini, Tuhan setia dan mengasihi hidup kita, ya kita mesti respon kesetiaan Tuhan. Setia beribadah. Amin saudara. Setia berdoa, setia baca Alkitab. Respon firman Tuhan. Katakan respon. Amin saudara. Mari tundukkan kepala berdoa. Bapa dalam surga, Bapa berdoa. Firman Tuhan ada dalam hidup kami, berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengalir kuasa Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, Engkau sudah mengisi kami penuh. Lewat pribadi-Mu, Engkau mau supaya kami terhubung di hadirat Tuhan dengan pribadi Yesus. Yesus segalanya bagi kami. Yang berikut ya Tuhan, kami diisi dengan penuh oleh Tuhan. Karena sekarang kami adalah ciptaan yang baru. Kami hidup dalam kodrat yang baru, kodrat ilahi. Dan yang berikut kami diisi penuh oleh Tuhan. Dengan kami memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kami penuh. Firman Tuhan memerdekakan kami. Sehingga kami diberikan kepenuhan, kebebasan, kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat kami semua. Biar kami berjalan dalam kepenuhan Tuhan, kelengkapan Tuhan, berjalan dalam kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami merespon firman Tuhan, bahwa Engkau adalah segalanya. Itu berarti kami harus merespon, suka dengan hadirat Tuhan, suka menyembah Tuhan. Bahwa Engkau yang menuntun hidup kami, sekarang kami sudah ciptaan yang baru. Maka hidup kami adalah hidup dengan benar, karena ciptaan baru. Terima kasih ya Tuhan. Perkataan kami adalah perkataan firman. Itu berarti firman Tuhan menjadi kehidupan kami, kesukaan kami. Dan respon kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Kami mau setia, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan urapi berkati kami semua. Oleh kuasa darah Yesus, kami sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru, kudus dan tak bercacat, dikasih oleh Tuhan, mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima tubuh dan darah Yesus dengan ucapan syukur. Sementara dibagikan, kita akan nyanyikan satu pujian. Nanti pemimpin pujian akan memimpin kita dalam satu Aku
kita makan dan minum, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo naikkan ucapan syukur. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Baik, taruhlah roti di tangan kanan saudara. Saudara, ada tulisan di situ. Saya percaya bukan kebetulan kamu mengambil roti ini. Itu ditentukan Tuhan untuk hidup. Firman yang kau baca, itu ditentukan untuk hidup. Yang saya dapat adalah 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas. Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas. Jadi kata telah sudah dilakukan. Lunas saudara, tidak kredit. Dan karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu lewat roti. Tapi itu bukan kebetulan. Mari mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Angkat tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dan mengucap syukur. Haleluya. Taruhlah cawan berisi anggur di tangan kanan dan angkat tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan firman Tuhan berkata bahwa cawan pengucapan syukur, bukankah itu merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nanti saya minta WL Singer bisa turun kembali. Haleluya. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Saya minta saudara, saya akan mendatangi saudara untuk berdoa untuk saudara. Tapi saya ingin kita tetap menyembah Tuhan.
Aku yang berperang bagimu dan aku memberikan kemenangan. Minggu ini biarkan Tuhan yang beracara dalam hidupmu. Dia sudah membuka pintu berkat. Dia sudah membuka pintu kesempatan. Engkau memang tidak tahu apa yang akan terjadi di minggu ini. Tapi minggu ini minggu yang hebat, pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Diberkati keuanganmu, diberkati makanan, minuman, pakaianmu. Kelimpahan, kemakmuran, kekayaan Kristus mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, pekerjaanmu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Kau orang yang dikasih oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mari mengucap syukur buat berkat Tuhan. Mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur sudah terima. Berpikir sudah terima. Berkata sudah terima. Bertindak sudah terima. Berdoa sudah terima. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku terima. Terima dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima kemenangan. Terima kekuatan. Terima mujizat. Terima kekayaan, kemakmuran, anugerah Tuhan melimpah dalam hidupmu. Haleluya. 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 Di hadapan Tuhan, arahkan hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai seterusnya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Firman Tuhan berkuasa atas hidupmu, sehingga engkau terpuji, terhormat, ternama, hidup kekal, sehat dan kuat. Taruh tanganmu di kepala, dalam nama Yesus, kau sehat dan kuat, penuh kuasa, penuh urapan baru, penuh hikmat dan pengertian. Makin naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya. Engkau dijaga dengan kuat, dikasih tanpa batas. Terbuka pintu berkat, terbuka pintu pelayanan, terbuka pintu penuaian, terbuka pintu kelimpahan dalam hidupmu. Kau berjalan dalam trek ilahi, hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman yang sempurna. Engkau tajam dalam perkara ilahi dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Haleluya. Amin, amin. Ibadah sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.